wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-malik al-hannan al-mannan alladhi syarafana wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sayyidil adwan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan salatan tufarriju biha kull ahzan wa tusahhib al-abdan wa taghfir lil habib amin al-muhsin al-hindwan وتقضي بحاجة سيد الحيدر ومن الإخوان ولا آل أهل العلم بالانتقال ولا أصحاب الإرفان والتابعين بيوم الملك الديان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk berkumpul bersama di tempat yang penuh keberkahan, tempat di mana kita rukuk dan sujud kepadanya, tempat di mana kita meneriakkan namanya, tempat di mana kita mengundang hadirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini menjadi mulia, tempat ini mendapatkan keberkahan karena kita menyebut nama Allah dan juga menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai dan mengampuni semua dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga syafaat Rasulullah selalu kita dapatkan hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati, kita cintai akhirul kiram al-habib Nizar bin Husni al-Idrus. Begitu juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan akhirul kiram al-habib Husain bin Muzak al-Baiti. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur semisal beliau. Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau panutan kita untuk kenal kepada Allah dan juga cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada hadirin hadirat, ikhwan akhwat calon penghuni surga yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini kita memperingati peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang sangat dahsyat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengundang kekasihnya untuk berjumpa dengannya. Cuma peristiwa Isra wal Mi'raj tidak akan saya bahas. Nanti kita akan mendengar langsung dari guru kita Al-Habib Nizar. Alhamdulillah, beliau ini padat jadwalnya, akan tetapi beliau masih memberikan waktu kepada kita untuk mengetahui sejarah tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu padat, walaupun begitu banyak acara-acara beliau masih memberikan kesempatan kepada kita. Dan juga terima kasih kepada panitia yang telah memberikan sugih waktu untuk beliau. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kita sekarang berada di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab bulan yang diagungkan sampai agungnya Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi mithla syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum
Di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ada 4 bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 berdampingan, 1 agak jauh. 3 berdampingan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. 1 yang agak jauh yang sekarang kita berada di dalamnya, yakni bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan haram ini adalah mulia. Sama seperti halnya bila kita menyebutkan Masjidil Haram, masjid yang penuh dengan kemuliaan. Bagaimana tidak mulia? Orang yang sholat di dalamnya, orang yang beribadah di dalamnya, orang yang bersedekah hingga membaca Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100.000 pahala. Saking mulia. Begitu juga di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Apa kemuliaannya? Apa hadiah yang Allah berikan di bulan Rajab? Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni salat. Salat adalah tiangnya agama. Salat adalah tempat penghambaan antara perjumpaan antara hamba dengan Tuhan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tak mau lagi turun ke bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, turunlah engkau ke bumi. Engkau akan merasakan nikmat yang serupa tatkala engkau menghadap kepadaku, yakni mengerjakan ibadah salat. Hadirin ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kita bisa lihat di dalam sebuah kitab Salatul Muqarrabin yang dikalam oleh Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Jufri. Beliau menulis dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya Abu Hurairah. Baginda bersabda, ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis salati fa inna Allah ya'tika rizqi min haitsu la yahtasib. Kata Allah kepada baginda Rasul, wahai Abu Hurairah, perintahkanlah, suruhlah para keluarga untuk mendirikan salat. Karena di dalam salat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tanpa diduga. Kita ingin kaya, maka salatlah, Tuhan kita salat, maka kita akan menjadi kaya. Bagaimana hati tidak ingin lagi mendapat semua hajat kita dikabulkan salat hajat. Di zaman dahulu, di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini suatu ketika berada di dalam Masjid Nabawi. Ketika lagi duduk, ada seorang sahabat datang salat di dalamnya. Ketika selesai salat, datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat, datang kepada baginda Rasul mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka dijawab oleh baginda Rasul, waalaikumsalam. Irji sholli fa innaka lam tusalli. Salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat. Baik lagi sahabat ini mengerjakan salat sampai dalam riwayat disebut 3 kali. Setelah 3 kalinya datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, bagaimana salat yang benar? Kata baginda Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat engkau sebagaimana aku salat. Bagaimana salatnya baginda Rasul? Salatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Kata Al-Habib Amir bin Mukhtar Hizman beliau menyebutkan bahwa kakinya baginda Rasul sampai bengkak. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, ya Ummul Mukminin, wahai istri baginda Rasul, bagaimana salatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Ummul Mukminin, kata Sayyidah Aisyah, demi Allah, kalian takkan pernah mampu untuk mengikuti bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baginda Rasul melakukan sebuah perjalanan yang menyebabkan ada menginap di sebuah tempat. Kata sahabat ini kesempatan yang pas untuk aku ikut sholat bersama baginda
Rasulullah di depan dan sahabat ini mengatakan, Rasulullah, kami ingin ikut salat dengan. Maka salatlah baginda, maka salat baginda di belakang sahabat ini. Ketika lagi salat ini salat subuh, salat baginda Rasulullah. Walaupun kami mengobin angin, maka baginda Rasul membaca surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Ini dibaca kata sahabat, mungkin baginda Rasul mengambil 100 ayat. Subhanallah, ketika dilebihkan oleh baginda Rasul hingga 286 ayat. Hatta Al-Baqarah dikira sahabat akan lupa, maka baginda Rasul kembali Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Imran. Alif Lam Mim itu sampai 200 ayat. Dikira sahabat ini akan lupa, baginda Rasul melanjutkan lagi dengan surah An-Nisa 176 ayat. Ini baru rukuk baginda Rasul SAW. Kata sahabat, ketika baginda rukuk ini sama halnya lamanya seperti membaca 3 surah tersebut. Setelah salam, maka kata sahabat, aku tidak mau lagi sholat di belakang baginda Rasul SAW. Saking lamanya. Yang kita lama cuma lama tidurnya. Yang kita kalau bukan ubu, kalau ubu, wow banget kita. Kalau baca surah yang lain, baginda Rasul SAW bisa merasakan nikmat tatkala beribadah ibadah salat karena dia merasa melihat saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jadilah sampai kita mendirikan salat. Salat adalah tiada agama. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafara jihad. Dia kafir terang-terangan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Kita ingin kaya salat, kita ingin menjadi orang yang baik salat, walaupun kita ahli zina, walaupun kita berdosa, kita salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini juga baginda Rasul menyebutkan Rajab syahrullah wa syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Apa yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni orang Allah paling suka kepada hambanya yang membaca istighfar. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah paling suka kepada hambanya yang membaca taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadir fadilah dalam istighfar? Orang yang membaca istighfar, apa fadilahnya? Dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika ingin pergi ke sebuah tempat yang jauh di sana. Entah apa yang menyebabkan ingin pergi. Pergilah ke sebuah tempat tersebut, datangi sebuah masjid. Masjid ini ada marbotnya. Kata marbotnya, wahai fulan, engkau jangan tidur di sini, engkau jangan istirahat di sini. Ini marbot tidak tahu bahwa yang dibicarakan dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dahulu tidak ada internet, tidak ada foto, beda sama sekarang. Tidak tahu bahwa ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tak tahu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dia saking capeknya istirahat di emper masjid. Kata marbotnya, Allah, kalau marbot ini masih enak dengan Allah ini sama roh-rohnya di rumah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ketemu sama orang penjual roti, penjual makanan roti. Kalau kemudian kata orang ini, wahai fulan, nampaknya engkau orang yang bukan ahli sini. Tujuan mau ke mana? Entah aku mau ke mana. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak tahu ke mana. Cuma aku ini hatiku tergerak ingin pergi. Kata baiklah, mari kita datang ke rumahku. Diajak ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya, istirahat di rumahnya, maka Imam Ahmad bin Hanbal ini melihat orang ini membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus dibaca. Maka Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, wahai fulan, wahai syekh, apa yang kau baca? Aku membaca istighfar. Apa yang kau dapat dalam membaca istighfar? Wahai syekh, kata orang ini, wahai syekh, demi Allah, semua doa-doaku tak pernah
ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa-doaku tak pernah ditolak oleh Allah. Hanya satu aja. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, entah aku dulu atau dia dulu yang mati, aku berharap ya Allah, sebelum aku kembali kepadamu, izinkan aku untuk berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata orang ini, kata Imam, wahai saudaraku, ketahuilah, karena istighfar itu Allah mengutusku untuk melangkahkan kaki ke tempat ini. Ini karena istighfar. Membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mengiyakan sebuah doa yang doa tersebut tak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak lebar lagi yang saya sampaikan. Kita akan mendengarkan hikmah dari Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh guru kita Khairuddin Al-Habib Nizar bin Husni Al-Idrus. Kita akan simak semuanya apa hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan sebuah berita ini tentang ziarah yang akan kita lakukan bagi ikhwan akhwat yang mau ikut ziarah bersama-sama seperti biasa menyambut bulan suci Ramadan di tanggal hari Sabtu antara 21 atau 22 bulan Februari. Bagi ikhwan akhwat yang mau berziarah ke pusara guru kita Ali